Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cetak SKP triwulan ya, atau SKP periodik triwulan 2 tahun 2024 untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Itu jika diklik menu cetak di SKP triwulan di Ekin BKN, itu urean tugasnya atau RHK-nya itu kosong, tidak muncul. Nah, karena ini sudah mendekati akhir Juli, masa penilaian di triwulan kedua ini sudah mau selesai. Untuk Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang angka kreditnya sudah mencukupi kenaikan tingkat, di akhir bulan Juli ini harus mengumpulkan SKP nggih. Jadi SKP dan pak konversi semester 1 tahun 2024 ini. Nah, untuk yang mau mencetak SKP triwulan kedua ini, jika urean tugasnya atau RHK-nya masih kosong, nanti bisa melihat ini nggih. Jadi ini langsung saja ini masukkan username, password di web Ekin BKN nggih. Jadi ini langsung di sign in. Sebentar ini. Nah, ini setelah login nanti muncul tampilan seperti ini nggih. Untuk guru kepala sekolah. Nah, ini kemarin untuk di menu detail SKP itu jika ini masih kosong, di sini RHK-nya masih kosong, belum terisi urean tugas ini, menu sinkron PMM ini diklik. Jadi biar nanti urean tugas atau RHK di PMM bisa masuk di Ekin BKN nih. Jadi ini diklik, nanti diklik sinkron data PMM ini. Nah, lanjut diklik sinkron. Nah, terus diklik OK. Nah, untuk Bapak Ibu guru untuk Bapak Ibu kepala sekolah PLT ini ya, menunya ini disinkron data PLT PMM ini. Ini disinkron terus diklik OK. Untuk khusus kepala sekolah PLT nggih. Nah, setelah nanti diklik sinkron PMM, nanti urean tugas RHK-nya nanti muncul seperti ini. Kalau ini sudah muncul, berarti ini sudah berhasil sinkron. Terus ini diklik kembali. Nah, ini saya akan menjelaskan yang untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah yang gagal mencetak nggih. Jadi karena waktunya terbatas, tinggal 5 hari pengumpulan berkas kenaikan tingkat periode Oktober tahun 2024. Jadi solusi ini bisa digunakan untuk yang cetak menu penilaian cetak SKP periodik nggih triwulan kedua ini. Saya kasih contoh nggih. Jadi ini nilai di triwulan kedua ini sudah muncul penilaian ini seperti ini di kolom kotak ini. Nah, ini karena misal ini yang bersangkutan mau naik tingkat di semester 1 ini sudah mencukupi angka kreditnya, itu diklik ini nggih, cetak form penilaian. Karena ini triwulan kedua, ini dipilih bulan Juni, di akhir tanggal bulan Juni. Nah, ini lokasinya Ngawi, yang kolom ketiga keempat ini dilewati saja, diklik OK. Nah, ini saya contohkan untuk yang cetak penilaian triwulan ini gagal nggih. Jadi ini
unsur utama itu tidak masuk uh, di RHK. Jadi kosong, ini menu utama, yang ini menu utama tambahan kosong. Nah, gimana nanti memasukkan RHK untuk yang karena waktunya sudah mendesak, biar masuk di uraian tugas RHK-nya, masuk di cetak PDF ini. Jadi solusinya kemarin dinas udah konsultasi ke pusat, itu karena waktunya mendesak untuk yang kenaikan tingkat tinggal 1 minggu, itu disarankan untuk di entry secara manual saja. Jadi caranya langsung saja ini ditutup. Ini masuk di menu Ekin BKN lagi nggih. Jadi tetap di triwulan ini karena yang mengalir dari PMM ini hanya masuk di triwulan kedua saja. Yang triwulan satunya itu tidak masuk. Yang triwulan 1 bisa ditambahkan, diklik tambah periode penilaian ini nggih. Nah, ini diklik TW1. Diklik OK. Ini sebenarnya juga kita itu juga dibuat agak gimana ya, antara PMM dengan Ekin ini karena hal baru. Jadi untuk dari awal tahun sampai pertengahan ini sinkronnya itu mengalami kendala yang banyak sekali. Jadi kita Bapak Ibu guru harus memaklumi karena ini penyesuaian antara PMM dengan Ekin BKN itu, jadi banyak trouble itu belum teratasi nggih. Jadi dimaklumi saja nggih. Jadi langsung dicari solusinya gimana gitu saja. Nah, ini langsung saja nggih. Jadi nanti yang triwulan satunya itu karena dari PMM itu yang masuk cuman triwulan kedua, yang triwulan 1 dimasukkan secara manual di seperti tadi, tambah periode, diklik triwulan 1. Nah, ini muncul tampilan di triwulan 1 kosong, tidak dinilai. Padahal ini untuk angka kredit ini harus dicetak juga. Nah, nanti ini diabaikan dulu yang triwulan 1 kosong ini. Nah, ini lanjut ke solusi untuk cetak SKP biar tidak kosong di unsur utama dan unsur tambahan tadi nggih. Jadi langsung saja Bapak Ibu harus mengisi di rencana aksi ini. Menu rencana aksi di triwulan kedua. Ini maaf nggih, suara di belakang itu agak sedikit mengganggu karena ada voli, jadi diabaikan saja nggih. Nah, ini muncul di menu rencana aksi. Nah, tugas dari Bapak Ibu guru ini khusus untuk yang mau naik tingkat nggih di semester 1 ini. Karena berkas di akhir bulan Juli ini harus terkumpul, SKP dan prakonversi semester 1 tahun 2024 ini. Nah, ini solusi untuk yang cetak paknya masih cetak SKP-nya triwulan 2 itu kosong, tidak ada uraiannya. Jadi mengisi rencana aksi. Menu rencana aksi ini diklik. Ini saya contohkan nggih. Misal ini di triwulan kedua dari uraian tugas 14 RHK ini. Nah, ini terpenuhi di semester 1 misal. Di semester di triwulan kedua itu ini semua diisi nggih. Misal semua itu triwulan kedua tercukupi. Itu dimasukkan semua rencana aksinya nggih. Ini di copy. Nah, ini ditambahkan di sini. Paste. Target misal ini contoh saja nggih. 1 laporan. Diklik OK.
Nah, ini muncul notifikasi seperti ini, SKP telah dinilai oleh atasan. Nah, ini cara untuk kembangnya itu ini harus ke akun atasan dulu, jadi ke akun pimpinan dulu. Nah, ini logout dulu nggih. Ini masuk ke akun pimpinan. Jadi misal nanti mengisi rencana aksi dukung itu tidak bisa terisi kalau tidak dibatalkan penilaiannya oleh atasan nggih. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini masuk di akun pimpinan, diklik penilaian, menu penilaian ya. Nah, ini dicari bawahan yang akan dinilai, yang akan dibatalkan. Yang akan di Nah, ini bawahan yang akan dibatalkan penilaiannya. Nah, ini harus diubah jadi tanda strip ini ya. Nah, ini di oke. Nah, ke bawah ini juga dipindah ke strip, diklik oke. Nah, setelah ini di strip dibatalkan penilaiannya, ini bisa kembali ke akun PNS yang dinilai ini ya. Ini logout dulu. Ini diklik login. Ini ke akun yang dibatalkan penilaiannya tadi nggih. Jadi untuk guru kepala sekolah nanti yang mau cetak SKP di semester 1 ini tahun 2020 sudah mau naik tingkat nggih. Karena waktunya sudah mepet ini tinggal beberapa hari. Nah, ini solusi untuk memunculkan uraian RH-nya di menu cetak PDF tadi nggih. Jadi ini langsung ke menu penilaian. Nah, ini tadi dicetak kan kosong ya. Jadi ini cetak tadi kan kosong, tidak muncul. Nah, ini lanjut ke karena penilaiannya sudah dibatalkan. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang sudah dibatalkan penilaiannya nanti ngisi rencana aksi ini
di Ekin BKN-nya. Nah, ini saya contohkan, misal ini dari semua ini terpenuhi, tapi saya hanya kasih contoh untuk 2 saja ya, atau 1 rencana aksi dari RHK jumlahnya yang 14 RHK ini terpenuhi, misal ini semua terisi, tapi saya kasih contoh 1 nih, 1 RHK ini saya 1 atau 2 rencana aksi terisi, misal ini nih. Nanti untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah yang mau cetak SKP di triwulan kedua ini, itu semua diisi. Nah, di klik ini ya, rencana aksi tambah ini diklik. Nah, ini diisi dari urean ini. Ini hanya contoh nih, jadi nggak harus sama dengan istilahnya yang diisi itu. Saya hanya ngasih contoh itu 1 atau 2 RHK ini nanti. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan semua rencana aksi ini terpenuhi di semester pertama ini, semua harus diisi. Jadi ini misal ini 1 laporan. Nah, ini diklik OK. Nah, ini yang pertama nggih. Ini saya kasih contoh rencana aksi 2 urean. Nah, ini ditambah sama seperti tadi. Ini yang di copy dari laporan saja nggih. Jadi kalimat terpenuhi, terlaksana itu enggak usah di copy. Nah, ini tambah, diklik, dipastekan di sini, targetnya ini juga 1 laporan, diklik OK. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu semua terisi, ini karena saya hanya ngasih contoh, jadi nggak harus semua saya isi. Kalau nanti Bapak Ibu di semester 1 kan mestinya ini terisi semua, karena ini RHK Bapak Ibu di semester 1 harus diisi semua nggih. Karena ini saya ngasih contoh, jadi saya isi di rencana aksi 2 saja. Nah, setelah ini katakanlah saya yang bersangkutan sudah ngisi semua 14 ini sudah saya isi semua gitu nggih. Jadi ini 2 saja ya contohnya. Ini setelah terisi, ini kembali ke menu penilaian tadi. Nah, rencana aksi sudah terisi, mengisi bukti dukung nggih, pengisian bukti dukung. Nah, ini yang warna hijau, yang ada menu warna hijau ini adalah rencana yang terisi di rencana aksi. Kalau yang tidak diisi di rencana aksi, nanti tidak ada menu warna hijau seperti ini. Jadi mungkin nanti semua terisi nggih. Jadi dari urean semua ini RHK ini diisi semua sampai ke bawah. Ini karena mempersingkat waktu, jadi saya isi 2 saja. Nah, ini contoh pengisiannya bukti dukung ini diklik ini. Yang bukti dukung itu diisi di kolom pertama saja. Nanti yang kolom kedua, ketiga ini urean RHK pertama ini tidak perlu diisi yang kolom kedua, ketiga. Yang diisi yang pertama ini saja. Ini saya klik nggih. Jadi ini bukti dukung itu 1 laporan. Ini laporan ya. Jadi bukti dukungnya ini dari link Google Drive. Nah, misal nanti bukti dukungnya itu diambil dari PMM nggih. Kalau yang Bapak Ibu guru kepala sekolah, file dari PMM nanti bisa dilampirkan di Google Drive di sini. Ini caranya masuk di akun email, terus diklik seperti pengerjaan untuk fungsional atau jabatan pelaksana itu nggih. Jadi seperti staf pramuka kebersihan, pengadministrasi umum di sekolah. Nah, ini diklik drive ini.
Nah ini misal dia itu misal ini, maaf dia agak lemot karena jalan ini. Nah titik 3 ini bagikan. Nah ini klik bagikan harus di nya ini dipilih siapa saja yang memiliki ini dipilih. Nah ini kan ada pilihan dibatasi. Nah dipilih yang siapa saja boleh memiliki. Nah untuk ini itu sebenarnya dipilih pelihat atau editor ini nggak masalah. Dari narasumber BKN kemarin dijelaskan kalau editor itu bisa mengedit nggih. Misal dari dari pembelajaran, nah Bapak Ibu guru itu laporannya itu 2, ternyata yang pelaksana transaksi hanya misalnya laporan. Nah yang satunya misal mau dihapus kepala sekolah atau enggak masalah. Jadi antara pelihat dan editor ini nggak masalah. Maksudnya pimpinan nggak mungkin lah mau menyalahgunakan gitu nih. Jadi positif thinking aja, ini bisa pelihat atau editor nggak masalah karena yang lihat pimpinan masing-masing nih. Jadi dipilih editor atau pelihat gitu. Nah setelah ini selesai, ini diklik salin link gitu. Terus kembali ke Ekim PKN tadi. Nah ini dipastekan di sini link Google Drive tadi. Nah di klik OK. Makanya di satu saja, jangan di istilahnya diaceng ya. Di beberapa link jadi misal dari apa RHK yang pertama ini itu ada beberapa dokumen dijadikan 5 link, jangan gitu. Jadikan satu filenya dijadikan satu link saja biar memudahkan penjenengan nanti masukkan link sekali saja. Jadi jangan sampai nanti ini sampai banyak di sini. Nah, setelah ini link didukungnya sudah diisi, yang pertama, kolom yang kedua, tiga ini dilewati saja, tidak usah diisi. Yang diisi tadi kolom pertama. Nah, terus lanjut di kolom realisasi yang ada pertama tadi. Ini klik edit. Nah, ini realisasi satu laporan. Nah, ini sumber datanya laporan. Oke. Nah, yang kedua ini prosentase misal di penuhi 25% di triwulan kedua. Nah ini bukti buku yang teridentifikasi ini. Nah yang ketiga ini adalah waktunya itu 3 bulan ya, karena dulu ini dipilih ketepatan waktu kan itu bulan kedua jadi kan penilaian teman. Nah ini juga sama seperti tadi, ini di ini link Google tadi sama seperti tadi saya pakai ini. Nah terus ini karena ini satu laporan, ini prosentase realisasi. Nah ini kalau sudah selesai itu kembali ke menu penilaian. Nah
Jika sudah selesai, ini bisa lanjut ke keluar nggih, logout dulu. Logout untuk dilakukan penilaian pimpinan lagi. Dikembalikan kepada pimpinan nggih. Jadi masuk ke akun pimpinan untuk dilakukan penilaian ulang. Nah, ini masuk ke akun pimpinan untuk dilakukan penilaian ulang nggih. Jadi masuk ke penilaian di triwulan ke-2. Nah, ini penilaian triwulan ke-2. Dicari nama yang mau dinilai tadi. Nah, ini diklik. Nah, Bu Istiqomah ini dinilai ulang oleh pimpinan nggih. Jadi ini harus dikasih feedback dari atas yang sudah terisi RHK-nya nggih. Rencana aksi dan bukti dukungnya yang sudah diisi. Nanti ada di akun pimpinan muncul feedback. Nah, karena di semester 1 ini kemungkinan semua harus diisi nggih Bapak Ibu guru itu kepala sekolah dari RHK ini harus diisi semua nanti sampai ke bawah, karena ini saya hanya mencontohkan, jadi saya isi dua RHK nggih. Jadi nanti ini feedback diisi pimpinan. Ini misal ini sudah baik, lanjutkan. Nah, ini baik, kasih. Ini emoticon itu dikasih enggak apa-apa, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Kondisional ya, atau opsional. Jadi tergantung pimpinan menghendaki gimana. Jadi ini yang pengisian ini khusus untuk yang terutama khusus untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah yang mau naik tingkat, angka kreditnya sudah mencukupi di semester 1 ini, karena yang usul tingkat periode Oktober itu berkasnya harus diterima di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi itu di akhir Juli ini ya. Jadi ini nanti kalau menunggu solusi dari pusat nanti malah tidak bisa usul tingkat. Jadi ini solusi awal nih. Jadi diisi secara langsung dari Ekin BKN. Nah, ini feedbacknya diisi sampai ke bawah. Ini harus diisi semua sampai bawah feedback ini. Jadi pengisian rencana aksi, bukti dukung, feedback dari pimpinan itu harus dibatalkan dulu penilaian nggih. Jadi dari rating perilaku kerja dan rating hasil kinerja ini harus dibatalkan dulu di strip. Nah, ini karena sudah feedback dan
feedbacknya sudah diisi oleh pimpinan, dikembalikan untuk dinilai. Nah, dinilai itu dikembalikan nilai awal tadi. Nah, ini setelah itu ini dikembalikan lagi sesuai ekspektasi. Nah, sudah selesai. Nah, karena ini sudah selesai penilaian dari pimpinan dan sudah diisi rencana aksi, bukti dukung, feedback dari pimpinan di triwulan kedua ini sudah selesai nggih. Jadi ini sudah selesai dinilai pimpinan. Ini kembali logout masuk di akun Bu Istiqomah ini. Jadi login ke akunnya PNS yang dinilai lagi. Ini copy. Nah, ini setelah sudah selesai dinilai, mengisi narasi didukung kembali ke akun Bapak Ibu guru kepala sekolah yang dinilai ini, diklik penilaian. Dan setelah masuk ke penilaian ini sudah kembali terisi. Narasi sudah diisi juga, sudah dibuat feedback ke atasan. Nah, kita kembali coba ke cetak form penilaian ini. Apakah sudah muncul uraian RHK-nya di file PDF cetak ini? Nah, ini tanggal triwulan kedua, ini dipilih bulan Juni di tanggal terakhir. Ini hari Minggu atau hari Senin tidak masalah karena sesuai ketentuan, karena akhirnya di akhir bulan Juni, jadi tanggalnya tetap dipilih 30 Juni. Nah, yang 30 Juni kan libur gini-gini tidak masalah tuh. Saya tanyakan di kan itu tidak masalah sesuai. Jadi ini 30 Juni seperti ini hasilnya. Nah, ini kita muncul RK yang diisi rencana aksi dan bukti dukung tadi. Feedbacknya juga muncul setelah dinilai tadi. Nah, ini hasil uraian RHK, realisasi dan feedback dari pimpinan. Jadi itu cara memunculkan uraian RHK untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah yang khususon untuk yang mau naik tingkat semester 1 ini sudah mencukupi angka kreditnya yang akan naik tingkat di periode Oktober tahun 2024 ini. Karena ini sudah mendekati akhir bulan Juli, usul tingkat periode Oktober segera di entry, segera ditutup, maka ini solusi awal untuk memunculkan RHK di cetak SKP triwulan kedua ini nggih. Jadi ini sudah muncul uraiannya, 2 uraian yang saya praktekkan tadi, yang 2 uraian tugasnya, 2 RHK tadi diisi rencana aksi dan bukti dukungnya. Nah, mungkin dari RHK sekian banyak itu mungkin Bapak Ibu guru harus diisi semua rencana aksi dan bukti dukungnya. Biar nanti semua muncul di RHK cetak SKP ini. Gitu nggih. Jadi gitu. Kemarin ditanyakan pusat itu belum bisa ngasih solusi. Solusinya ya ini, harus di entry rencana aksi bukti dukungnya langsung di Ekin BKN dengan catatan dibatalkan dulu penilaiannya.
seperti yang saya praktekkan tadi. Nah, ini mungkin solusi nggih. Jadi untuk yang mau naik tingkat, monggo segera diisi rencana aksi pengisian bukti dukungnya dan dilakukan penilaian ke pimpinan, pengisian feedbacknya juga gitu. Nah, ini setelah terisi kembali ke menu penilaian lagi. Karena ini aplikasi awal, jadi banyak sekali kendala-kendala yang muncul. Kita juga yang di dinas juga istilahnya untuk ngasih solusi aplikasi ini langsung 100% jadi itu kita juga nggak bisa nih, karena ini kan kaitannya dengan antar dua istilahnya dua lembaga, jadi dari Kemdikbud dan BKN, jadi beda apa beda posisi nih. Jadi yang di Kemdikbud data Dapodik, yang di BKN data di BKN gitu. Jadi ada kendala-kendala itu kita harus memaklumi karena ini juga aplikasi penerapan awal di tahun pertama ini. Semoga nanti kedepannya sudah tidak ada kendala gitu. Nah, ini itu tadi yang cara memunculkan RHK. Karena ini khusus yang mau naik tingkat ini segera dicetak memunculkan uraian RHK-nya di menu Ekin BKN ini, itu tadi solusi nih. Solusinya segera di entry rencana aksi dan bukti dukung. Nah, untuk penanggalan tadi kan 30 Juni. Yang ini tadi. Sebentar, ini tadi lupa belum saya simpan, nggih. Jadi ini tadi 30 Juni. Ini diklik Ngawi, diklik OK. Nah, ini saya simpan. Ini saya simpan KS evaluasi TW2. Nah, ini yang cetak di dokumen evaluasi kinerja. Ini diklik juga sama. Ini diisi tanggal pegawai ini, tanggal setelah pejabat penilai menyetujui nggih. Nah, ini dibuat tanggal 2. Ini semua diseragamkan nggih, seperti yang kemarin saya buat penjelasan sebelum ini tentang cara cetak SKP nggih, SKP triwulan. Nah, ini diklik tanggal 1 Juli. Jadi jangan di pertengahan Juli, karena apa? Nanti untuk SKP ini nanti kan setelah cetak SKP harus ada tanggal penetapan angka kredit. Jadi paknya itu kan setelah SKP sudah jadi. Jangan sampai pertengahan nanti paknya harus di akhir bulan, padahal di akhir bulan sudah usul berkas tingkat, kan nggak lucu nanti kalau tanggalnya nanti sama dengan usul berkasnya. Jadi kemarin itu dari hasil konsultasi dari BKPSDM itu tanggalnya di awal saja setelah bulan penilaian. Jadi di awal bulan triwulan itu, setelah penilaian triwulan. Jadi ini diklik OK, nanti diseragamkan penanggalannya seperti ini nggih, yang triwulan kedua. Nah, ini diklik OK.
hasilnya seperti ini. Nah, ini penilaian triwulan kedua. Pejabat penilainya itu tanggal 1, untuk pegawai yang dinilai tanggal 2. Nah, ini saya simpan. Ini saya kasih ini, disimpan. Seperti ini ya nanti hasilnya. Nah, ini ditutup, masuk lagi ke menu penilaian tadi. Jadi ini kan triwulan 2 kan muncul penilaian, tapi yang triwulan 1 kan semua Bapak Ibu guru kepala sekolah, saya yakin semua yang triwulan 1 ini tidak muncul. Nah, kan memunculkannya kan ditambahkan langsung dari Ekin BKN ini, terus dipilih TW1 tadi ya, dipilih terus diklik OK. Nanti akan muncul triwulan 1 kosong, tapi predikat penilaiannya kosong, karena saya juga agak gini sih ya, masalahnya itu, trouble-nya itu muncul seiring dengan setelah pengerjaan di PMM itu sinkron dengan Ekin itu nggak bisa klop gitu. Jadi kendalanya itu ada saja karena awal apa istilahnya penyesuaian dua aplikasi. Jadi kita yang menerima kebijakan harus menerima ini gitu. Jadi ini kalau kosong ini nanti solusinya ini diklik cetak saja. Ini dipilih Maret 31 maaf. Nah, ini diklik OK. Nah, ini kosong. Ini kosong, gimana solusinya? Ini kalau solusi yang triwulan 1 itu saya nggak bisa menjelaskan di sini ya, karena keterbatasan waktu juga panjang kali lebar. Jadi untuk triwulan ke-1 Bapak Ibu guru kepala sekolah khususnya yang mau naik tingkat di semester 1 ini sudah mencukupi angka kreditnya, usul tingkat di periode Oktober, nanti bisa langsung datang ke bidang pemetaan dan distribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Jadi yang triwulan 1 ini saya nggak bisa ngasih penjelasan lewat sini ya. Jadi bisa langsung datang saja ke dinas. Nanti bisa kami jelaskan secara langsung. Gitu nggih. Jadi itu saja. Jadi solusinya untuk yang untuk triwulan 1 guru kepala sekolah yang mau naik tingkat periode Oktober, karena ini sudah mendekati akhir bulan Juli, harus segera dilakukan penilaian di semester 1. Nanti solusinya memunculkan urean RHK-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk yang triwulan kedua kan sudah berhasil dimunculkan. Nah, ini ternyata ada kendala lagi yang di triwulan pertama ini ternyata juga kosong. Caranya gimana? Nanti saya nggak bisa menjelaskan di sini Jadi yang mau naik tingkat bisa langsung datang ke dinas atau lewat operator kepegawaiannya. Gitu Jadi
Mungkin itu saja untuk yang penjelasan cetak SKP periodik triwulan ke-2 untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah khusus yang mau naik tingkat di semester 1 ini yang mencukupi angka kreditnya. Nah, sekilas saja untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah ke depan nanti mungkin cetak pak itu lewat Ekin BKN ini. Jadi paknya itu tidak manual dibuat lewat Excel itu, nanti akan dicetak lewat Ekin BKN ini. Tapi untuk saat ini memang belum ready karena masih membutuhkan persiapan untuk istilahnya memasukkan template-nya di menu angka kredit ini. Jadi persiapan awal sekarang Bapak Ibu guru kepala sekolah harus memastikan di sini di menu angka kredit ini diklik nih. Jadi diklik menu angka kredit. Pastikan semua nilai pak angka kreditnya dari pak integrasi tahun 2022, pak konversi tahun 2023 itu sudah masuk di menu angka kredit ini. Caranya gimana? Nah, ini semua ini untuk akunnya Bapak Ibu guru kepala sekolah. Kemungkinan insya Allah sudah yang pak integrasi sudah dimasukkan semua nggih. Karena sudah ngelink dengan aplikasi disepakati BKN. Jadi ini kan masih kosong. Nah, ini itu untuk memastikan nilai angka kredit yang sudah dimasukkan paknya itu bisa diklik angka kredit, terus disinkron angka kredit SIASN ini diklik. Nah, ini diklik OK. Nah, ini juga diklik sinkron jabatan. Nah, ini kembali ke sini lagi. Nah, ini sudah muncul pak integrasi tahun 2022-nya. Nah, kalau ini sudah muncul di sinkron angka kredit ini sudah muncul, integrasinya sudah muncul, berarti ini tugasnya Bu Istiqomah ini memastikan untuk memasukkan pak konversi tahun 2023 ke SIASN melalui operator. Kalau yang guru kepala sekolah SD lewat operator korwil masing-masing, kalau yang SMP lewat operator kepegawaiannya. Untuk menanyakan pak konversi 2023 itu dimasukkan di SIASN gitu disampaikan nggih. Jadi istilahnya kasih datanya, paknya biar dimasukkan ke SIASN. Nanti setelah masuk SIASN nanti bisa disinkron di menu angka kredit Ekin BKN ini. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan nanti disinkron ulang. Ini dengan ini, kembali lagi ke sini nanti disinkron. Nanti kalau sudah masuk akan muncul di bawahnya itu angka kredit konversi tahun 2023. Itu nggih. Jadi nanti kalau sudah masuk nanti nambah lagi di angka kredit 2024 ini. Nah, nanti cara cetak untuk paknya seperti apa nanti ada teknis selanjutnya karena untuk saat ini bulan Juli ini belum ready nggih. Jadi menu angka kredit ini untuk cetak pak jabatan fungsional di lingkup dinas pendidikan itu belum siap. Jadi harus mempersiapkan template-nya kod masing-masing lembaga sekolah. Nanti persiapannya mungkin di tahun ini, mungkin kemungkinan insya Allah tahun depan sudah bisa cetak lewat Ekin BKN ini. Harapannya seperti itu, gitu nggih. Jadi mungkin itu saja. Jadi nanti untuk cek angka kredit nanti kontrol saya waktunya naik tingkat sudah
terpenuhi atau belum. Nanti bisa dilihat angka kreditnya di Ekin BKN ini. Nah, ini menu tambah ini nanti untuk tahun 2024 diklik ini. Nah, ini triwulan kedua. Nah, ini pengajuan angka kredit. Nah, ini jika nanti kalau konversi tahun 2023 sudah masuk di Ekin BKN, nanti akan muncul di bawahnya ini. Jadi penjenengan nanti bisa ngecek, lihat angka kredit saya di tahun integrasi dapatnya berapa, ditambah konversi 2023 berapa totalnya. Nah, nanti semester 1 2024 ini dapat berapa, itu bisa dilihat dari ini kan. Nah, nanti sudah bisa naik tingkat atau belum, nanti totalnya di sini gitu. Jadi bisa lihat masing-masing akun Ekin BKN-nya gitu nggih. Nah, ini di bawah ini menu untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini kalau hanya untuk kenaikan tingkat, bukan kenaikan jenjang, itu dicentang. Kalau misal dia guru pertama 3B mau naik jenjang ke muda ke 3C, itu bisa dicentang semua karena dia naik pangkat dan naik jabatan ke jenjang muda. Misal karena dia 3A ke 3B saja, kenaikan jabatannya enggak usah dicentang gitu. Dihilangkan saja jabatannya. Gitu nggih. Jadi nanti akan memudahkan Bapak Ibu guru kepala sekolah untuk cetak paknya, untuk kenaikan tingkatnya itu bisa kontrolnya itu masing-masing individu bisa dari Ekin BKN ini. Nah, kemarin mungkin salah persepsi di awal tahun ada PMM, semua fokus di PMM. Ternyata setelah fokus di PMM, Ekinnya itu tidak disentuh sama sekali. Akhirnya ada istilahnya ada sedikit masalah di Ekinnya, baru menyadari nggih. Jadi istilahnya PMM itu lembar kerja Bapak Ibu guru kepala sekolah. Jadi uraian tugasnya itu tersedia di aplikasi PMM. Nah, setelah mengerjakan lembar tugas di PMM, outputnya itu masuk di Ekin BKN. Jadi hasilnya itu tertuang di Ekin BKN. Jadi untuk administrasi kepegawaiannya, untuk kenaikan tingkat, pensiun, itu semua cetak SKP-nya, angka kreditnya itu semua di Ekin BKN. Bukan di PMM, karena PMM istilahnya hanya bentuk aplikasi tambahan dari Kementerian Pendidikan untuk memudahkan menentukan uraian tugas Bapak Ibu guru kepala sekolah nggih. Jadi tetap yang di aplikasi utamanya untuk kepegawaiannya tetap di Ekin BKN gitu. Jadi jangan meninggalkan Ekin BKN, fokus di PMM saja, karena nanti untuk kenaikan tingkat pensiun itu yang digunakan di menu cetaknya di Ekin BKN gitu nggih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada satu lagi nggih. Jadi untuk yang naik tingkat, nanti yang dicetak enggak hanya menu penilaian ini yang di triwulan 2 tadi nggih. Jadi setelah ini dicetak, dokumen penilaian dan dokumen evaluasi kinerja ini juga dicetak yang di menu detail SKP ini diklik. Nah, setelah ini diklik, ini menu cetak ini juga harus dicetak nggih. Nah, ini dipilih di awal tahun. Ini tanggal 1 atau 2 enggak masalah sebenarnya.
Misal ini tanggal 2. Ini lokasinya Ngawi semua. Nah, ini diklik oke. Nah, ini nanti untuk yang naik tingkat berkasnya juga dikumpulkan dijadikan satu dengan SKP triwulan tadi nggih. Gitu. Nah, ini diklik simpan. Ini target SKP. Ini KS target SKP. Nah, jadi target ini nanti di bawahnya di-scan jadi satu. Setelah ini di-print, ditandatangani pejabat penilai, PNS yang dinilai, nanti di-scan yang pertama ini, halaman target SKP ini, nanti di bawahnya itu triwulan 1, triwulan kedua, dijadikan satu file. Gitu nggih. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jadi yang mau naik tingkat untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah, monggo segera diisi rencana aksi dan bukti dukungnya. Gitu nggih. Nah, setelah itu nanti paknya bisa dibuat gitu. Gitu. Jadi mungkin itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan nggih, karena keterbatasan kemampuan juga, keterbatasan waktu itu juga segera dicetak SKP-nya. Jadi mungkin kalau kurang jelas atau kurang afdol bisa langsung konsultasi ke dinas nggih. Itu saja. Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.